Baik, langsung masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai rekombinasi homolog, yang merupakan jenis rekombinasi genetik yang terjadi selama meiosis. Rekombinasi homolog ini adalah fenomena seluler yang melibatkan pertukaran fisik sekuens DNA antara dua kromosom. Proses ini jelas terjadi pada meiosis, khususnya pada fase di mana kromosom dipasangkan dalam pembelahan sel pertama. Fungsi utama rekombinasi homolog adalah untuk memperbaiki kerusakan pada materi genetik. Di rekombinasi homolog ada yang dikenal dengan sinapsis, yang terjadi saat homolog tereplikasi berpasangan dan terhubung secara fisik di sepanjang lengan oleh struktur protein serupa resleting. Selanjutnya terjadi pindah silang atau crossing over, yaitu penataan ulang genetik antara kromatid-kromatid non-saudara. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar. Penyebab mutasi selanjutnya yaitu substitusi nukleotida, yaitu mutasi di mana pasangan basa digantikan oleh pasangan basa yang berbeda. Substitusi nukleotida ini terjadi karena adanya pergantian satu nukleotida dan pasangan dengan sepasang nukleotida yang berbeda. Nah, substitusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Kalau transisi yaitu pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Sedangkan transversi yaitu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan pirimidin ataupun sebaliknya. Nah, pada beberapa substitusi dapat juga disebut dengan mutasi bisu atau silent mutation, karena adanya pergantian kode genetik tersebut itu tidak memiliki efek terhadap protein atau asam amino yang dikodekan. Dengan kata lain, perubahan pasangan basa yang mungkin mentransformasi suatu kodon menjadi kodon lain yang ditranslasikan itu menjadi asam amino yang sama. Sebagaimana kita ketahui, beberapa kodon itu kan seperti GUU, GUC, GUA, dan GUG itu sama-sama mengkode asam amino yang sama, yaitu valin, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari terjadinya substitusi nukleotida? Itu terjadi karena paparan mutagen yang sering itu dapat menyebabkan perubahan dalam struktur molekul nukleotida yang akhirnya akan menyebabkan mutasi-mutasi seperti substitusi, penyisipan atau insersi, dan penghapusan atau delesi dalam urutan DNA. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa DNA originalnya itu kan awalnya dari basa nitrogen adenin, kemudian terjadi substitusi nukleotida menjadi sitosin, sehingga terjadi pula perubahan dari asam amino yang dikodekan. Asam amino yang dikodekan itu dapat pula mengakibatkan terjadinya malfungsi dari protein pada DNA basa. Faktor lain penyebab variasi genetik selain mutasi substitusi adalah mutasi insersi dan delesi, di mana insersi merupakan penambahan pasangan nukleotida pada gen, sedangkan delesi adalah penghapusan pasangan nukleotida pada gen. Insersi atau delesi ini akan menyebabkan perubahan bacaan pesan genetik dan penggugusan triplet basa pada mRNA yang dibaca saat proses translasi. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan adalah contoh dari insersi. Ada penambahan basa nitrogen A. Sedangkan pada gambar sebelah kiri merupakan contoh dari delesi, di mana di sana terjadi pengurangan basa nitrogen C. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slip-strand mispairing. Slip-strand mispairing ini merupakan proses mutasi yang terjadi selama replikasi DNA yang melibatkan denaturasi dan perpindahan untaian DNA yang mengakibatkan kesalahan pasang basa kontemporer. Kenapa DNA mengalami slip? Jadi selama replikasi DNA, slip-strand mispairing terjadi ketika untai DNA yang baru lahir terpisah sementara dari untai template dan kemudian reannul, sehingga terjadi pengulangan pada dua untai yang tidak terdaftar. Jadi slip-strand mispairing ini terjadi jika sekuens nukleotida yang ada pada
kromosom itu berulang atau memiliki kopian, dan kopian ini akan menggantikan sequence yang keluar. Nah, sequence yang keluar ini itu terjadi akan membentuk loop, di mana loop ini dapat terbentuk di salah satu strand DNA, sehingga terjadi mismatching. Loop ini juga dapat menyebabkan delesi yang bertujuan untuk menstabilkan strand. Beberapa delesi terjadi di tengah-tengah kodon yang akan merubah reading frame, sehingga genetic messenger pun ikut berubah. Untuk mekanismenya dapat dilihat pada gambar. Pada proses replikasi, dalam keadaan normal tidak terjadi loop, namun pada saat slip strand mispairing terjadi loop. Nah, loop ini akan mengubah struktur dari kodon yang ada pada sequence, sehingga hasilnya genetic messenger pun ikut berubah. Hal inilah yang menyebabkan mutasi. Gen conversion ini merupakan sebuah transfer gen non-resiprokal di mana alel mengubah alel lain menjadi bentuk yang sama dengan dirinya sendiri, sehingga urutan menjadi identik setelah peristiwa konversi. Maka dari itu, menghasilkan pola pewarisan yang tidak mengikuti aturan Mendel. Nah, jika bisa dilihat pada gambar, mekanisme gen conversion terjadi saat double strand terpotong, dan salah satu strand ini menginvasi double strand yang lain, sehingga mengakibatkan sintesis DNA baru. Nah, kalau dilihat dari gambar, sintesis DNA baru itu ditunjukkan dengan warna biru. Pada gen conversion ini juga dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu yang pertama terjadinya crossover ataupun tidak terjadinya crossover. Jika terjadi crossover, maka sequence yang merah akan terhubung dengan sequence yang hitam. Begitupun sebaliknya, sequence yang hitam akan terhubung dengan sequence yang merah. Dan jika tidak terjadi crossover, double strands yang merah akan tetap terhubung dengan double strand yang merah, dan begitu pula yang hitam.